selamat datang, welcome di podcast Wirausaha Si Bakul. Senang banget kali ini bareng sama saya Arin, bakal ngajakin buat ngobrol bersama dengan 3 narasumber saya yang sudah bergabung kali ini. Langsung saja saya mau menyapa ada Bapak Suwardi di sebelah saya. Bapak kabar baik? Alhamdulillah, selamat siang Mbak Arin. Sehat selalu ya Pak ya? Juga para pengusaha di DIY ya. Nah, Alhamdulillah sehat ini. Alhamdulillah sehat. Semangat gak nih Pak Suwardi? Insya Allah karena panasnya siang ini juga membakar semangat. Membakar semangat kita ya Pak ya. Baik, saya juga mau menyapa sudah hadir bersama saya ada Pak Wisnu. Pak Wisnu apa kabar? Saya Mbak Arin. Saya Meskipun kabar panas harus tetap semangat. harus tetap semangat ya Pak Wisnu, nggak kalah semangat sama Pak Suwardi pastinya. Dan juga hari ini tampil berbeda, tampil kece bersama saya di sini ada Mas Imam. Mas Imam apa kabar? Alhamdulillah sehat Mbak Arin. Alhamdulillah sehat. Semangatnya nggak kalah sama beliau berdua ya Mas. Tentu saja dong. Harus semangat. Oke, nah ini langsung aja ya Pak dan juga Mas, kita akan ngobrol bareng karena kita tahu kalau kita masih menghadapi kondisi pandemi saat ini Bapak. Kita berharap kondisinya segera berakhir, tapi kita tidak pernah tahu seperti apakah keadaan ke depannya. Dan kalau saya boleh bilang, saat ini yang jadi solusi, yang jadi jawaban atas segala permasalahan dinamika yang kita hadapi adalah digitalisasi. Betul tidak Bapak, Mas? Ya, betul ya, betul. digitalisasi. Ini global digitalisasi ya. Betul Bapak. Saya rasa digitalisasi ini jadi salah satu solusi supaya meskipun kita masih di tengah kondisi pandemi, kita tetap bisa beraktivitas, tetap bisa produktif, tetap bisa berkegiatan. Termasuk mungkin juga kali ini ya Pak dan juga Mas, kita menyapa para pelaku UMKM ini juga lewat sarana digitalisasi. Betul. Termasuk juga kalau kita boleh bilang saat ini orang memasarkan produknya, kemudian juga memperkenalkan produk kepada pangsa pasar. Ini juga lewat adanya upaya digitalisasi. Kita pengen tahu nih Pak, dari kesempatan kali ini mungkin bagaimanakah kita bisa mewujudkan akses digital bagi pelaku UMKM yang mungkin memang masih berada di wilayah yang sulit terjangkau adanya akses internet digitalisasi. Kita mau diskusi bareng kali ini. Siap. Saya mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut, saya penasaran tapi ini Mas Imam ini adalah owner dari Satu Asa. Mungkin kita boleh diceritakan dulu Mas, Satu Asa itu apa sih Mas Imam? Oke. Satu Asa itu sebetulnya kita bangun sebagai platform edukasi bisnis. Awalnya kita hanya bikin di YouTube konten-konten edukasi termasuk juga digitalisasi, bagaimana mengolah bisnis dan sebagainya. Terus dari sana berkembang ke platform website dan juga media sosial yang lain. Nah dari sanalah justru kami selama pandemi ini secara bisnis tumbuh. Dan itu juga tidak hanya kami yang mengalami ya. Yeah. Teman-teman yang sudah bergerak di platform digital sebelumnya pun juga ikutan tumbuh. Nah makanya Satu Asa juga pengen teman-teman pelaku UMKM ini juga ikut mengoptimalkan digital ini. Makanya kita juga hadir di platform-platform digital seperti itu Mbak. Oke, tapi kalau boleh tahu nih Mas Imam, Satu Asa ini udah ada sebelum pandemi atau mungkin baru mulai tercetus pada saat pandemi ini Mas Imam? Sebetulnya pandemi ini momentum. Jadi kita tuh ada sebelum pandemi sebetulnya. Kalau kita create kalau legal formalnya itu di 2019, tetapi sebelum 2019 kita sudah mulai bangun waktu itu ketika saya masih ada di dinas. Jadi dulu saya kerja di dinas koperasi sebetulnya. Sering berinteraksi dengan teman-teman UMKM. Nah dari sanalah belajarnya kalau di dinas kan UKM harus datang nih. Dan ada yang jauh-jauh dari DIY ini kan nggak hanya di sekitar kota aja, Sleman kota dan sebagainya. Nah kami waktu itu berpikir gimana caranya menjangkau teman-teman yang berada di pinggiran. Makanya saya secara personal waktu itu punya ilmu lah seperti itu, pengennya berbagi agar bisa diakses teman-teman yang berada di daerah-daerah agak jauh. Makanya kita bergerak di sana. Nah seiring berjalannya waktu justru itu cukup berkembang dan pandemi itu dapat momentum untuk benar-benar naik. Bahkan sekarang kalau kita lihat audien kami itu tidak hanya di DIY tapi lebih banyak ada di berbagai wilayah di Indonesia, bahkan dari Papua, Aceh pun juga ada seperti itu. Sudah sampai ke seluruh Nusantara bahkan ya Mas ini ya? Bahkan alhamdulillah meskipun tidak gede-gede amat. Subscriber kita baru sekitar 119.000 aja, tetapi masih kecil sebetulnya Pak. Tetapi alhamdulillah dampaknya yang kami suka tuh dampaknya bahwasanya teman-teman belajar dari sana,
bisa dipakai untuk pengembangan bisnis mereka. Oke. Nah dari sana juga sekarang kita bantu Pak Wisnu untuk pengembangan di Desapreneur-nya seperti itu. Tapi setuju ya Pak ya, memang mungkin pandemi ini jadi suatu momentum. Dulu mungkin orang mikir ngapain jualan pakai internet, ngapain jualan pakai media sosial gitu ya Mas ya. Ternyata sekarang ini jadi tadi kembali lagi satu-satunya mungkin solusi biar kita tetap bisa gerak walaupun masih di tengah kondisi pandemi. Mungkin sedikit nih Mas Imam, saya masih penasaran, tadi disampaikan bergerak dalam bidang edukasi, dalam bidang digitalisasi, kemudian juga dengan konten-konten YouTube dan seterusnya. Secara lebih real nih Mas Imam, mungkin apa aja sih yang bisa kita akses atau kita manfaatkan, kita lihat gitu dari satu asa ini, selain mungkin tadi konten YouTube dan seterusnya tadi Mas Imam. Sebetulnya kalau sekarang kita juga ada di website, itu ada di satuasa.com, juga ada di Instagramnya. Meskipun kalau Instagram ini tidak begitu ini ya, tidak kita kelola dengan baik sebaik YouTube seperti itu, tetapi juga bisa diakses di @satuasa seperti itu. Nah selain itu juga kita punya kelas-kelas gratis sebetulnya yang bisa teman-teman juga akses lewat kalau kemarin kan pandemi kita buka beberapa kelas online memang, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman di DIY gitu itu untuk datang sekarang ke kantor kami, ke studio kami untuk bisa berkonsultasi atau kelas-kelas kecil karena memang dari awal ini kita dedikasikan untuk teman-teman DIY dan kita kasih gratis untuk gratis warga ya? DIY, khusus untuk DIY ya. Ya. Tapi kalau untuk teman-teman di luar DIY kita bertarif Mbak. Sekarang pun kalau kita konsultasi via WA gitu, untuk luar DIY kita tarif, tapi kalau DIY silahkan datang ke kantor kami seperti itu. Oke, baik. Artinya memang ini concern bagaimana kita bisa mengajak orang itu makin cakap digital kalau kita boleh bilang ya Mas Imam ya. Sebagai salah satu cara, mungkin saya juga sempat ngobrol beberapa pelaku UMKM. Ternyata kalau kita sebagai milenial mungkin pakai HP gadget itu gampang. Ternyata tidak semua orang bisa melakukan itu. Jadi kendala bagi kelompok-kelompok tertentu Mas Imam ya. Sekali. Oke, kita nanti lanjut lagi Mas Imam. Tapi saya mau ke Pak Wisnu dulu nih. Pak Wisnu, tadi ngomongin soal digitalisasi ya Pak ya. Ternyata ini juga jadi satu PR bagi kita untuk bisa lebih mendekatkan digitalisasi itu kepada masyarakat. Mungkin boleh Pak Wisnu diceritakan dulu bagaimana sih Pak para anggota koperasi pelaku UMKM di Yogyakarta ini bisa akrab dengan digitalisasi. Kondisinya seperti apa Pak sekarang ini Pak Wisnu? Jadi kalau boleh cerita, jadi saya cerita by data dulu. Di Dinas Koperasi kan kita sedang mengembangkan yang namanya Sibagul, sistem pembinaan pelaku usaha. Jadi semua UMKM atau pelaku usaha itu kita kondisikan atau kita paksa untuk harus mendaftar di Sibagul. Mau tidak mau ya Pak ya. Jadi biar apa? Biar kita tahu potretnya. Kita tahu kondisinya. Jadi ini sebenarnya salah satu penggagasnya ya di samping saya Mas Imam. Jadi saya dalangnya Pak ya. Iya, ketika saya masuk Mas Imam keluar ini masalahnya. Jadi ketika dikembangkan 2 tahun yang lalu dan sekarang itu anggotanya meningkat sangat pesat sekali. Jadi dari 40.000 sekarang sudah lebih dari 300.000. Wow. Luar biasa. 300.000 pelaku UMKM. Basisnya ini NIK Mbak. Jadi yang daftar ini warga DIY yang berKTP wilayah di DIY. Ketika orang mendaftar Sibagul atau pelaku usaha Sibagul, dia akan mengalami self assessment. Jadi ditanyai dari aspek produksinya, dari aspek keuangannya, dari aspek literasi digitalnya, aspek pemasarannya, kelembagaannya dan lain-lain. Nah, ketika kami merekap data di Sibagul, kalau saya ambil dari aspek digitalnya itu, ternyata yang literasi digitalnya sudah familiar itu hanya sekitar 10-15%. Jadi dari 300.000 itu masih PR banget ya Pak. Hampir 80% itu masih belum kuat dari aspek digitalnya. Meskipun sebenarnya kalau kita sosialisasi bersama teman-teman Pak Wadi dan teman-temannya Pak Wadi yang lain itu, kalau saya pas di situ saya tanya, sudah punya HP belum? Di kawasan-kawasan yang terpinggir semua sudah punya HP, meskipun kondisinya sebenarnya saat itu blank gitu kan. Artinya sinyalnya blab-blab. Jadi ini memang yang pertama, salah satu bukti ketimpangan di DIY ini ternyata akses
internet atau akses digital itu masih belum merata pada semua wilayah. Meskipun sudah merata, sebenarnya sih sudah. Kalau dari aspek semua akses internet sudah terpasang di kantor di balai kelurahan. Ya. Tapi ketika balai kelurahannya itu terkendala dari aspek geografis, sampingnya gunung, bukit itu sudah PR lagi ya Pak? Sudah nggak nyambung. Nah, ini menjadi catatan dan ini terbukti ketika kami ada stimulus free ongkir bagi produk-produk UMKM. Transaksi ekonomi itu sangat pesat dan kuat pada wilayah-wilayah yang lokasinya internet itu mudah diakses. Atau wilayah geografisnya itu tidak berbukit-bukit. Contohnya di Sleman, Bantul, kota itu sangat pesat sekali transaksi per bulannya. Tapi untuk wilayah-wilayah yang di Jogja lantai 2 itu kan. Besok Mbak Jogja lantai 2 itu ya. gimana lah ini? Kulon Progo, Gunung Kidul Bapak? Nah, pokoknya di Bantul juga ada Jogja. Bantul juga ada, oke. Yaitu di Dimo, itu agak sulit ya, jadi menjadi karena transaksi yang memanfaatkan Sibagul melalui ongkir ini sangat lemah sekali. Ya. Nah, makanya kita juga persoalan lah ini mereka itu juga harus mendapat akses perhatian. Ini bukti ketimpangan ya. Makanya kalau di Sleman, Kota Bantul itu transaksi per bulannya sudah mencapai puluhan ribu transaksi. Ya. Tapi di Kulon Progo, Gunung Kidul puluhan hanya ratusan. Itu pun tempat-tempat tertentu saja. Dan itu lebih banyak tidak dilakukan melalui laman-laman atau armada yang yang sudah settle. Katakanlah saya tidak yakin kok Gojek, Grab itu sudah menjangkau Jepitu, sudah menjangkau Kokap itu. Nah, tapi akhirnya kita punya strategi. Gimana kalau kita gandengnya pos? Ya, ternyata benar ketika kita membuka pos sudah mulai ada, meskipun ada kiatnya ya Pak. Masih belum optimal. Jadi saya menilai sebenarnya transaksi digital ini menjadi solusi selama pandemi ini, karena saat pandemi kemarin kan semua bisnis secara konvensional kan lagi mendapat tekanan. Ya. Sedangkan digital pun ketika orang dari rumah pun saya lihat Mas Imam jualan apa ini bisa betul Pak. Nah ini cuma kendalanya yang di semen, di Rongkop, jaringan internetnya tadi ya Pak ya, di Tepus. Nah ini yang mereka belum bisa mengakses dan itu jumlahnya banyak sekali sebenarnya. Tidak hanya ratusan, ribuan mereka di sana itu. Nah ini yang menyebabkan ketimpangan ini kemudian sebenarnya kalau memang aksesnya tidak merata, ini sebenarnya yang akan meyakinkan orang desa kemudian untuk terus laju urbanisasi akan terus pindah ke kota karena ada ketimpangan fasilitas ini yang coba kita tangani. Dan ini pemerintah daerah nggak bisa sendiri mestinya. Betul. Kapasitas dan keuangan kita kan, DIY saya itu mampunya setahun itu hanya untuk desa-planner yang bisa mengakses wilayah-wilayah miskin ini hanya maksimal 10 desa. Padahal ya Pak ya. Iya, ada berapa ratus desa ini. Betul. Kelurahan yang mungkin memerlukan. Ini yang memerlukan. Ini ada masalah memang di digitalisasi wilayah yang sebenarnya kalau dari kita lihat kondisi di DIY kan sangat dinamis sekali, sangat beragam sekali kondisi geografisnya. Jadi menjadi problematika kita membantu mereka untuk pemasaran secara online. Iya. Oke. Tapi saya juga setuju Bapak, kebetulan rumah saya juga dekat Jogja lantai 2 ya Pak ya. Saya dulu mau WhatsApp harus ke depan teras dulu Pak, kalau nggak dapet sinyal saya Pak. Pun pasang wifi dulu juga akhirnya lama banget di ACC baru bisa dapat akses internet yang mumpuni. Artinya Pak, kita lihat di sini ya Pak, kalau ada upaya digitalisasi, tadi saya yakin dari teknologi juga selalu diupayakan yang terbaik ya Pak ya. Kemudian juga saya yakin pendampingan dari sisi SDM juga terus dilakukan untuk bisa melahirkan SDM yang memang cakap menggunakan teknologi digital. Tapi saya yakin itu tidak akan berhasil sukses kalau tidak ada sarana prasarana fasilitas yang mumpuni terkait dengan teknologi itu sendiri, artinya internet, jaringan internet tersebut. Nah, mungkin saya mau ke Pak Suwardi ini, pripun Bapak kira-kira? Kita artinya kan ini perlu ada sinergi untuk bisa menemukan solusi penyelesaian itu Pak, terkait dengan jaringan internet yang ternyata masih belum sepenuhnya merata di Yogyakarta Pak Suwardi.
Makasih Mbak Arin. Selamat siang Mas Wisnu, Mas Imam. Siap. Saya senang banget Mbak, pertemuan pada kesempatan siang ini karena ditemani satu asa untuk Indonesia ini yang mereka bergerak dalam bidang digitalisasi, mendampingi para pelaku usaha UMKM di Yogyakarta. Pak Wisnu yang kebetulan memang harus bertanggung jawab sebagai OPD di Yogyakarta yang punya tanggung jawab bagaimana koperasi dan UMKM ini bisa tumbuh besar gitu ya. Nah, dari sisi kami DPRD Mbak ya, Warti biasa dipanggil Kang Warti Mbak. Jadi Siap. kita santai saja gitu dalam suasana ini. Apa yang menjadi kewenangan kami kemudian dari pemerintah daerah? Mas Wisnu sebagai pelaksana. Kami punya tugas dalam bidang pembuatan regulasi atau aturan, dalam bidang anggaran dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan itu. Ini yang menjadi fungsi pokok kami sebagai DPRD. Nah, kami memang berharap bahwa OPD yang ada di Jogja dalam hal ini adalah koperasi dan UMKM ini agar mampu di dalam rangka memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Masyarakat yang mana itu kemudian adalah para koperasi dan UMKM yang menjadi bidangnya dari Dinas Koperasi dan UMKM ini. Nah, kita tidak bisa mengelak bahwa kini di era globalisasi ini teknologi adalah menjadi kebutuhan bagi seluruh masyarakat ya. Teknologi ini menjadi bagian kebutuhan pokok dari masyarakat. Sisi baiknya memang bahwa pengenalan produk, kegiatan marketing, kami yakin dengan cara-cara itu bisa lebih menekan produk. Biaya produksinya itu bisa berkurang, bisa berkurang sehingga kalau biaya produksi itu bisa berkurang, otomatis keuntungan dalam berusaha ini akan menjadi ada poin gitu ya, ada nilai tambahnya. Oleh karenanya kami memang mendorong kepada pemerintah daerah dalam hal ini melalui Dinas Komunikasi dan Informasi DKI itu bahwa agar melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha yang ada di Yogyakarta ini, apalagi di daerah-daerah yang masih marginal. Ya. Apa istilahnya Yogyakarta lantai 2. Iya. Yogyakarta lantai 2. Ini kita harus lakukan pendampingan dan pendampingan ini kalau yang dari Dinas Kominfo tentunya adalah pemberian fasilitas agar internet ini bisa dijangkau oleh masyarakat. Oke. Satu. Kemudian yang kedua bahwa kepada Pak Wisnu bahkan pada Pak Imam saya berterima kasih kalau kemudian bisa memberikan pendampingan bagaimana sih sesungguhnya dalam rangka kita mengoperasionalkan ya smartphone yang pada dimiliki oleh para masyarakat dalam hal ini ada pelaku usaha ini kemudian bisa digunakan secara maksimal dan benar gitu ya. Bisa digunakan secara maksimal dan benar. Nah, dari tahun ke tahun sesungguhnya dari tahun ke tahun kami mendorong apalagi di tahun 22 ini adalah target akhir daripada rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kemiskinan di DIY masih di atas 11%. Karena faktor pandemi COVID kemarin juga tambah yang dulu 11 kini 11 lebih ya Pak Wisnu ya. Yang itu tentu menjadi tantangan kita. Nah, bagian yang sangat strategis dalam rangka mempertahankan perekonomian masyarakat di sini adalah para pelaku usaha kecil dan menengah itu, para petani. Ini menjadi bagian yang strategis agar kemudian mereka bisa bertahan di dalam rangka meningkatkan pendapatan keluarganya atau masyarakat agar kemudian kemiskinan ini tidak semakin tinggi di wilayah kita. Oleh karenanya kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM ini selalu kami support, kami support. Tapi di sini memang sekali lagi kami butuh bahwa Dinas Koperasi dan UMKM ini dalam rangka memberikan pendampingan kepada masyarakat benar-benar bisa terencana dengan baik. Di mana sih wilayah yang potensi harus dikembangkan apa? Kalaupun di DIY ini juga ada sebuah kebijakan yang dilakukan, Mas Imam ya, kita pernah mengenal one select one produk. Artinya ada produk-produk unggulan yang dikembangkan dalam satu wilayah. Gitu. Ini kan menjadi bagian yang menarik. Ruang kita berikan kepada masyarakat agar bisa berupaya dengan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Dimilikinya. Teknologinya Mas Imam bisa bawa, Pak Wisnu bisa bawa, sehingga sekalipun ini dalam produk-produk yang ada beragam dari seluruh wilayah di 392
desa atau bahasanya sekarang adalah kalurahan dan 45 kelurahan, 44 di kota dan 1 di Wates itu semuanya harapan kami bisa didampingi secara merata. Oke. Pak Wisnu pada kesempatan yang lain bisa berikan informasi kepada kami juga dalam rangka kita menekan. Jangan sampai terjadi ego sektoral dari masing-masing OPD begitu. Sesungguhnya wilayah mana yang benar-benar harus mendapatkan perhatian dari sisi internet suatu misal agar program-program yang diberikan oleh kita ini tepat sasaran tepat sasaran. Pasti komitmen ini sudah kita bangun bersama dalam rangka kita tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kurang lebih itu Mbak yang bisa saya sampaikan. Baik Bapak, artinya juga sekali lagi untuk bisa merealisasikan program digitalisasi bagi UMKM ini bukan hanya tugas dari Dinkep UKM saja juga ya Pak ya, bukan tugas pemerintah saja tapi juga akhirnya banyak pihak yang harus bersinergi. Termasuk tadi dari ketersediaan jaringan internet itu sendiri juga masih jadi PR kita bersama untuk bisa mengajak semakin banyak pelaku UKM di Yogyakarta khususnya bisa memanfaatkan teknologi digital yang ada. Nah, Mas Imam, saya mau kembali lagi nih. Tadi kan dengan adanya teknologi internet, kemudian juga digitalisasi, ini pasti akan mendukung proses dari pemasaran seperti yang disampaikan oleh Pak Suwardi tadi ya. Artinya juga saya yakin ketika produk sebaik apapun tapi tidak ada pemasaran yang baik, yang tepat juga tidak akan sampai ke targetnya. Nah, kira-kira bagaimana Mas Imam melihat kondisi pemasaran saat ini di tengah kondisi pandemi dikaitkan juga dengan para pelaku UKM di Yogyakarta, kira-kira apa sih Mas yang masih harus dibenahi atau mungkin kita dorong lagi, kita dampingi lagi Mas Imam? Baik Mbak, berdasarkan apa yang kita kerjain di lapangan sebetulnya lewat Desapreneur ini, bahwasanya teman-teman di pelaku UMKM ini sekali lagi untuk yang namanya kepemilikan gadget yang dia terkoneksi dengan internetnya cukup tinggi sebetulnya. Hanya saja memang mungkin kalau pemanfaatan digital bisa saya katakan tinggi, tetapi pengoptimalan ini yang menjadi catatan memang. Bahwasanya ada alat-alat yang ada di handphone kita, ada banyak yang bisa kita optimalkan. Nah, rata-rata teman-teman itu belum bisa mengoptimalkan itu. Apa yang kami kerjakan selama ini di program Desapreneur-nya Pak Wisnu ini, yang kami beri nama Blangkon ini, kita kasih edukasi yang ringan-ringan dulu Mbak, karena kita melihat apa ya stratanya mereka nih. Kalau levelnya masih pemula ya kita kasih bagaimana daftar Sibakul, beberapa sudah daftar dan sudah mulai closing. Bagaimana mereka mendaftar ke Shopee, Tokopedia, dan kita ajari bagaimana mengoptimasinya dan beberapa sudah mulai closing juga lewat sana. Termasuk juga bahkan bagaimana mengoptimalkan WA, karena memang kita melihat komposisi UKM di desa ini, di wilayah-wilayah DIY ini tidak semuanya seragam. Ada yang ibu-ibu di usia di atas 40, di atas 50. Jadi memang secara kapasitas SDM ini ada kesenjangan gitu ya. Kesenjangannya cukup lebar. Makanya kita melihat di lapangan kalau memang dia tingkatannya masih kita anggap dia anggap masih pemula, ya kita kasih yang ringan-ringan dulu. Tetapi untuk yang beberapa yang dia ini kategori muda dan bisa lari, ya kita kasih yang lebih. Misalnya bagaimana mengoptimalkan websitenya, bagaimana optimasi dan sebagainya. Karena kan ngomongin digital itu ada banyak tool yang bisa dikerjakan sebetulnya. Bukan pilihan sebetulnya. Semuanya saling melengkapi. Dari mulai yang ringan sosial media, terus kedua itu bagaimana dia harus bisa hadir di halaman Google. Terus sampai bagaimana dia bisa create konten untuk membangun brandingnya dia. Nah, saya juga senang juga nih Dinas yang dulu tuh kelihatannya kolot gitu ya. Kalau kita lihat Dinas gitu, sekarang Dinas Koperasi dengan platform konten digitalnya ini cukup baik sekali. Di tahun ini cukup gencar Pak Wisnu ya. Jadi kalau dinasnya bisa bereformasi ke digital, saya pikir UKM-nya juga bakal ngikutin nantinya. Karena sekali lagi saya tahun ini keluar dan melihat dinas cukup progres sekali untuk menghadirkan edukasi ataupun menghadirkan kekinian lah. Milenials gitu ya. Mempunyai ya karena zamannya digital dan hadir secara digital itu saya pikir cukup baik, dan ini juga bisa jadi contoh bagi teman-teman UMKM. Ini loh dinasnya sudah mulai merubah wajahnya, lebih kekinian, lebih
lebih anak muda, ya UKM-nya juga harusnya Ikut dong seperti itu. Oke, baik. Tapi bener ya Mas, mungkin lebih ke PR-nya bagaimana para pelaku UMKM itu bisa mengoptimalkan penggunaan gadget. Karena mungkin kalau Bude saya bilang HP ki nggo nompo bel. Nah, nggak sekedar nompo bel itu ya Mas ya, tapi juga bisa untuk pemasaran, membuat konten. Itu yang mungkin masih jadi PR kita saat ini. Termasuk juga Sibakul ini, Mbak. Karena Sibakul kan bertransformasi tuh dari dulu yang kita konsep untuk sistem pembinaan, sistem pembinaannya tetap masih oke, dan dengan pembenahan dan juga bertransformasi menjadi marketing hub, dan itu solusi sekali bagi teman-teman UMKM bahwasanya kita punya loh DIY ini punya jembatan untuk memasarkan produk bisa kemanapun dan ongkirnya ditanggung lagi. Nah itu kan sebagai salah satu solusi paling tidak kalau teman-teman belum bisa mengoptimalkan banyak tool yang ada di digital, Sibakul bisa dioptimalkan dulu seperti itu. Oke, mempertemukan para pelaku usaha dengan pangsa pasarnya ya Mas ya. Biro jodoh jadinya. Beres. prestasi bangun Yogyakarta yang istimewa, kembangkan kreasi dan inovasi baru, raih asa untuk UKM maju. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita bisa, kuatkan tekad dan tak kenal putus asa. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu maju bersama sejahtera rakyatnya. Semua bersatu, samakan visi, satukan tekadmu untuk terus berkarya, berhimpun dalam koperasi, kuatkan diri, ekonomi pasti tumbuh bersama. Nah, saya mau beralih ke Pak Wisnu nih Pak. Tadi kan disampaikan gimana mungkin ternyata dengan gadget itu bisa lebih dioptimalkan ya Pak ya, dengan segala kendala tadi dari internet dan seterusnya. Sejauh ini Pak Wisnu, strategi apa sih Pak yang sudah dilakukan atau mungkin akan dilakukan untuk bisa memberdayakan rekan-rekan kita para pelaku UMKM yang kita bilang tadi Pak, mungkin saat ini berada di daerah-daerah marginal, lantai 2 tadi Pak Wisnu. Oke, jadi UMKM atau pelaku usaha yang di daerah marginal itu bukan pulau kosong ya Pak ya. Jadi
sebenarnya mereka juga sudah punya sistem dan pola ekonomi sendiri, dan kita harus ikut itu dulu. Kita harus amati dulu bagaimana sebenarnya pergerakan pola ekonomi pada suatu wilayah. Itu kan, katakanlah di Ngalang, di Ngalang itu di Gunung Kidul Utara. Jadi mereka tarian ekonominya itu lebih ke Klaten. Di sana ada batik terkenal bagus namanya batik Tancep. Itu pesanannya bukan dari pasarnya, bukan dari Jogja, bukan dari Wonosari, tapi di Solo. Di Solo. Nah, kasus kedua katakanlah di Jero Wudel Giri Subo atau Petir Rongkop. Tarian ekonominya bukan ke Wonosari, tapi ke Pracimantoro Wonogiri. Kasus ketiga kami di Desa Prener ada di daerah Semen. Tarian ekonomi juga bukan di Wonosari, tapi lebih ke Solo. Nah, ini menjadi catatan bahwasanya ketika kita paham sebenarnya masyarakat di situ itu yang di pinggiran-pinggiran ini, mereka tarian ekonominya tidak ke wilayah pusat di DIY, tapi di sampingnya itu, dan samping-samping di luar DIY itu juga bukan pulau kosong. Kita ada punya Solo, ada Wonogiri, ada Magelang, ada Purworejo. Nah, itu yang mestinya daerah-daerah itu menjadi hub produk yang harus kita dorong pemasarannya. Jadi ketika kita menemukan pada suatu wilayah, katakanlah di Jero Wudel, di Jero Wudel ada makanan khas gedhuk. Rasanya sih sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan gedhuk yang ada di Magelang, atau mungkin gedhuk-gedhuk yang ada dijual di Kota Gede atau Bantul. Nah, tugas kita adalah bagaimana kemudian mengemas agar gedhuk itu kemudian punya kualitas yang hampir sama di wilayah perkotaan. Jadi kalau disajikan itu dibungkus godhong jati asale. Ketika masake jam 7 kemudian digunakan jam 3 itu wis rada kecut lah, itu yang pentingnya yang harus kita treatment nanti. Kita treatment, kita bina bagaimana kemudian produk itu punya nilai lebih. Produk itu berkualitas. Katakanlah ketika gedhuk itu kemudian bisa nggak gedhuk itu dibuat tahan lama. Nah, ketika dibuat tahan lama, kita harus berpikir kemasannya sudah bagus atau tidak. Punya daya saing atau tidak. Kalau kemasannya masih plastik, kemudian plastik di staples, tidak ada apa-apa, mestinya dia akan kalah daripada kemasan-kemasan yang katakanlah produk-produk yang sudah banyak di toko kelontong itu. Di Ciki. Apalagi sekarang akses jalan di DIY itu sudah sangat bagus. Betul, Pak. Nah, ketika akses di DIY sudah sangat bagus, mudah ditembus dari pintu mana saja, akhirnya produk-produk pabrikan dari luar DIY itu akan masuk ke desa-desa. Dan ini akan mengalahkan produk-produk lokal. Nah, ini yang coba kita kita tidak akan melawan dengan masif, tapi kita berusaha produk-produk lokal itu punya kualitas yang sama dengan produk-produk pabrikan yang ada di luar DIY. Kalau memang itu tidak didampingi, kita nggak pengen produk gedhuk dari Jero Wudel katakanlah itu akan punah, atau tergantikan ya model Ciki, Les, Citos, seperti makanan-makanan yang sebenarnya ketika itu sudah jatuh di desa, orang-orang lidahnya akan lebih suka itu daripada produk-produk lokal. Meskipun dari sisi kesehatan sebenarnya kan, nah ini perlu di branding juga. Program-program yang seperti ini. Jadi skema penanganan produk yang bagus, kemudian kenali bagaimana produk itu berkualitas. Kita bantu bagaimana kalau dari aspek kualitas, dari aspek sertifikasinya, sudah punya sertifikasi belum? Sudah punya PIRT belum? Sudah punya kandungan produk belum? Mungkin nanti bisa dijelaskan Mas Imam. Itu kita fasilitasi, termasuk sampai aspek pemasarannya. Nah, ini di Dinas Koperasi ada yang kita namanya pengembangan desa trainer. Nah, salah satu mitra kami ya Pak Imam ini dengan konsep belangkonnya. Gitu kan. Meskipun Pak Imam pakai belangkon, tapi sebenarnya belangkonnya Pak Imam itu ada filosofisnya. Nah, kalau di kami sebenarnya esensi desa trainer yang kita kembangkan di wilayah-wilayah
di luar kawasan perkotaan ini sebenarnya esensinya adalah untuk menekan kemiskinan yang ada di desa-desa. Ya. Jadi salah satu solusi kami kita untuk biar pembangunan tidak terpusat di poros Sleman Kota Bantul ini, kemudian bagaimana kemudian wilayah-wilayah yang cenderung tertinggal atau tingkat kesejahteraannya lebih rendah daripada wilayah-wilayah di urban kita datangi melalui pendekatan desapreneur. Nah, pendekatan desapreneur kami ini kan bagaimana untuk menumbuhkan semangat wirausaha. Jadi masyarakat dilatih selama ya maksimal 3 tahun. Jadi kalau selama ini mengapa harus 3 tahun, tidak setahun selesai? Karena selama ini problem-problem pelatihan yang dilakukan pemerintah atau periode yang lama itu setelah pelatihan ditinggal perung. Continuity-nya ya Pak ya, keberlanjutannya ya. Kemudian ada pelatihan lagi, temanya beda, kelompoknya beda lah. Sekarang dengan 3 tahun ini coba kita konsisten. Pada tahun pertama apa yang harus dilakukan, tahun kedua nanti pada tahap pengembangan ini itu lebih ke pendekatan apa, dan ketika sudah tahap maju nanti akan menekankan pada aspek yang apa. Dan ini menjadi kunci kami, bukan pada selesai pelatihan selesai kemudian SPJ selesai, kemudian tapi kita lebih pada aspek dampaknya, pada aspek outcome sehingga impact-nya. Yang beda apa setelah pelatihan? Ada pendampingannya. Nah, pendampingan ini yang sebenarnya ketika masyarakat menemui masalah itu Mas Imam akan datang. Ini loh sebenarnya yang pengen jadi mereka itu merasa tidak hanya sekedar menjadi objek peserta pelatihan saja, dan kita tidak peduli kowe wis iso purung, penting kowe sekali praktek, ikut nanti setelah praktek kamu bisa buat produk, kita tidak tahu, tapi kita tidak pengen seperti itu. Jadi kita pengen menumbuhkan, tadi Pak Wardi sudah ada OVOP, One Village One Product. Ya kita pengen menumbuhkan semangat agar warga itu bisa memunculkan produk-produk yang minimal bisa mereka usahakan. Gitu. Ini yang menjadi sense kami. Yang ini memang by proses, tantangan dan kendala itu memang kalau di desa kan dinamikanya tidak sebatas aspek teknis, tapi juga ada sosialnya, budaya, politiknya itu sangat kuat sekali. Apalagi kalau pas kadesnya lagi PJ, PLT ini pilihan kita juga harus tahu seperti itu. Makanya dan ini bagi kami sebagai sebuah tantangan bagaimana menumbuhkan produk unggulan di desa ini adalah bagian dari usaha kami untuk bagaimana menekan angka kemiskinan dan ketimpangan yang sekarang menjadi problem utama di DIY. Dan DAES harus bisa, kami tertantang untuk menyelesaikan itu dari 10 tahun terakhir kok ketimpangannya tetap di angka tinggi terus ini kita lagi mencari formula harus diotak-atik seperti ini nanti berdampak atau tidak. Mungkin dampaknya tidak setahun 2 tahun, kita coba setelah 5 tahun memang benar-benar ada maknanya enggak, ada tarikan ekonomi ke wilayah itu enggak, wilayah itu tumbuh tidak. Itu nanti yang pengen kita coba usahakan untuk ke arah situ. Baik Bapak, artinya ini ya Pak ya, dorongan agar masyarakat tadi bisa lebih mampu untuk berinovasi terkait dengan produk itu sendiri, termasuk bagaimana menambahkan nilai dari suatu produk yang mereka miliki ya Pak. Yang mungkin tadi gedok nggak sekedar gedok aja, tapi juga tadi dengan inovasi katakanlah gedok crispy barangkali ya Pak ya, nanti bisa berdaya saing juga dengan produk-produk yang memang saat ini secara publik bisa berekspansi secara lebih luas. Artinya ini juga tugas kita bagaimana potensi yang dimiliki itu bisa terus dioptimalkan dan juga semakin diperkenalkan kepada masyarakat di luar sana. Nah, mungkin saya beralih ke Pak Suwardi. Bagaimana Pak, kira-kira apakah ada strategi khusus tertentu yang mungkin bisa kita lakukan untuk bisa tadi Pak turut juga mendorong geliat perekonomian di tengah masyarakat yang memang masih berada di wilayah-wilayah marginal tadi, Pak Suwardi? Tentu Mbak Arin. Jadi kita akan melakukan sebuah langkah kegiatan ini harus sesuai dengan tupoksi ya, harus sesuai dengan tupoksi. Kami kan dewan, artinya di situ kami adalah bukan pelaku di dalam bagaimana kita mendampingi para UMKM ini. Tetapi kami senang bahwa dengan Pak Wisnu, dengan Mas Imam ini semua langkah yang harus dilakukan ini harus paripurna. Input output benefit income dan impact-nya itu jelas, bahwa jangan sampai melatih masyarakat itu berhenti di
bahasanya Jawa magel gitu ya. Jangan sampai berhenti di tengah. Tapi lakukanlah pendampingan itu sampai masyarakat ini punya sebuah kemampuan betul di dalam rangka melakukan sebuah kegiatan usaha. UMKM ini bidangnya kan macam-macam Mbak ya. Iya. Ada yang mengolah makanan, maaf ya. Ada yang membuat sebuah kerajinan. Ada apa lagi Mas? Ya? Ada fashion, craft. ada Bisa kreatif, jasa. Ya, jasa. ada batik, ada Ya. jasa. Bentuknya kan macam-macam ya. Bentuknya itu macam-macam yang mereka lakukan. Tentu masyarakat kemudian akan termotivasi. Oh, Piyayi Yojo ini tidak manding. Mau mencari produk kulit ya, entah Ya. itu jaket, entah itu tas. Artinya di sana bahwa kemudian kegiatan yang mereka lakukan ini sesungguhnya bisa mengundang para customer ini tidak hanya melalui online saja, tetapi secara fisik bahkan mereka ingin berwisata di wilayah itu. Ya. Nah, ini sesungguhnya merupakan sebuah bagian yang sangat berdampingan antara kegiatan UMKM dengan perilaku wisata yang selama ini iya. menjadi bagian penting di dalam rangka mengangkat kesejahteraan masyarakat. Nah, oleh karenanya Mbak, kami mendorong kepada teman seperti Pak Wisnu dari OPD ya. Hak anggaran. Apa kemudian yang menjadi prioritas kebutuhan di dalam rangka memberikan supporting terhadap para pelaku UMKM ini. Ya. Apa yang menjadi kebutuhan yang prioritas sehingga harus menjadi bagian dari kami yang punya hak anggaran ini untuk memberikan anggaran kepada kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM gini. Pak Imam, dengan kegiatan namanya ini kan lembaga swadaya masyarakat ya Mas Imam ya, yang mereka punya sebuah kepedulian di dalam mereka memberikan pendampingan kepada masyarakat. Selama ini memang kami belum begitu tahu Mas Imam, maaf ya. Jadi kegiatan pembinaan kepada para pelaku UMKM ini mesti dilakukan oleh teman kita dan Dinas Koperasi mengadakan ngumpulin masyarakat, mengadakan pelatihan dalam menggunakan digitalisasi ini kepada mereka. Kami tidak tahu kalau kemudian ada lembaga swadaya masyarakat satu asa untuk Indonesia. Orang Bandan Mbak, satu asa untuk Indonesia. Dari Yogyakarta ke Indonesia Pak ini Pak. Ini kan menarik banget. Nah, ini Mas, ini bahwa kami itu di tengah-tengah masyarakat masih butuh pendampingan hal itu. Butuh pendampingan. Jadi kita lihat bagaimana proses produksi ini bisa baik, ini tanggung jawab mereka. Ya. Bagaimana produksi kita ini bisa dimengerti oleh masyarakat di luar. Antara lain adalah Mas Imam yang harus bertanggung jawab. Bagaimana kemudian dalam rangka kita melakukan marketing. Ya, ini kan sama-sama harus terpadu. Nah, harapan kami sekali lagi dalam konteks ini bahwa UMKM ini kita yakini nomor 2 atau bahkan nanti akan menjadi nomor 1 terhadap upaya pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat setelah pertanian, atau UMKM nomor 1 baru pertanian, karena semakin menyempitnya lahan. Ya. Sudah menyempitnya. Sekarang masyarakat sebagian sudah tergeser. Aku kok pengen jadi wirausaha wae sing kepenak. Iya. Duit akeh gitu ya. Kalau dulu kan orang masih mengatakan saya kepengen menjadi piyayi, wong katanya jadi piyayi seperti beliau ini, jadi PNS. Jadi PNS kan dari segi kala itu menjadi pilihan ya toh. Bagaimana sekarang ini kita geser bahwa sesungguhnya kegiatan UMKM ini memberikan sebuah janji yang bagus lah kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan pendapatan mereka. Nah, sekali lagi monggo bareng-bareng kita tanganin ini, bareng-bareng kita tangani titik-titik permasalahan pokoknya apa, kemudian sajikanlah kepada kami agar kemudian kami bersama-sama dengan pemerintah daerah tentunya punya kesepakatan dalam rangka mengalokasikan anggaran dalam rangka kegiatan itu. Terakhir Mbak, waktunya hampir habis lah. Nah, Dinas Koperasi dan Informasi kemarin sudah kita ajak bicara dengan kami, nanti akan ada internet mobil. Oke. Ya, jadi daerah-daerah blank spot itu nanti akan didatangin itu mobil itu, tetapi mobil itu sesungguhnya adalah membawa jaringan ya, seperti perpustakaan keliling itu loh. Mereka datang, masyarakat suruh baca. Lah ini memberikan pelayanan agar kemudian internet ini menjadi bisa diakses secara lebih mudah. Barangkali bisa menjadi mitranya Pak Wisnu, bisa menjadi mitranya Mas Imam. Kira-kira itu Mbak yang bisa disampaikan. Baik. Artinya ini ya Pak ya, sekali lagi ini butuh upaya kita bersama untuk bisa merealisasikan hal tersebut Pak. Banyak pihak yang akhirnya harus ikut bekerja sama bergandengan untuk bisa mewujudkan bagaimana Yogyakarta yang
ternyata punya brand kuat dengan UMKM yang dimiliki. Itu tadi. Saya juga jadi tertarik nih ke Mas Imam. Artinya tadi kan sempat juga disampaikan ada Desapreneur ya Mas tadi sebagai salah satu upaya untuk bisa mendorong masyarakat desa mengoptimalkan potensi yang mereka miliki. Lalu bagaimana Mas kira-kira bisa nggak Mas lewat Desapreneur ini di Jogja ini kan banyak sekali jumlah desa ada berapa? 392 jumlah kelurahannya ya Pak ya. Nah, gitu ya. kira-kira bisa nggak nih Mas Imam dengan adanya digitalisasi itu melalui program Desapreneur juga ini membentuk brand yang kuat dari desa-desa yang ada di Yogyakarta untuk tadi bisa memasarkan produk UMKM yang mereka miliki. Jadi mungkin tadi kalau mau cari kulit ya ke Manding, kalau mungkin kalau mau cari produk apa ya ke desa tertentu. Kira-kira ada strategi tertentu nggak Mas Imam? Dan itu kan Mbak, tempatnya Mas, maaf. Batik suatu misalnya. Jogja yang terkenal dengan batiknya itu. Sesungguhnya kan kalau produsen batiknya itu di kampung. Kita masuk ke Pukirsari di daerah misalnya Pak ya. Di daerah Panda itu batik. Nah, ini harapan kami terpadu, Mbak. Dengan unggulan-unggulan produk itu yang sungguhnya tempatnya itu di pinggir-pinggir ini. Nah, dalam rangka kita berikan pendampingan nanti mungkin bisa menjadi akselerasi dalam rangka pertumbuhan ekonomi secara global. Karena kan kalau kita lihat juga potensinya kan beda-beda semua ya Mas. Jadi persaingan yang timbul itu bukan persaingan wah produknya sama tapi masing-masing punya ciri khas ya, akhirnya menguatkan produk mereka. Kira-kira gimana menciptakan brand image yang kuat nih Mas Imam? Sebetulnya kalau ditanya bisa tentu saja Mbak. Sangat bisa karena memang kami mendorong ke sana lewat program Desapreneur ini. Karena di Desapreneur Blangkon ini, ke Blangkon sendiri kan sebetulnya dari singkatan yaitu bermuatan lokal. Jadi produk-produk yang kami dampingi adalah produk-produk di desa yang dia punya muatan lokal tinggi, baik dari bahan, proses ataupun dari heritage-nya, produk turun-temurun. Terus yang kedua bersaing global. Harapan kami memang produk-produk ini nantinya bisa bersaing global. Ada beberapa aspek yang kita coba treatment di sana. Dan yang ketiga itu basisnya komunal. Karena kami sadar bahwasanya teman-teman UKM itu kalau kita dorong sendiri dari 10 dapat 2 itu bagus. Makanya sebetulnya harus ada bridging. Nah, kami sedang mendorong adanya bridging di tingkat desa untuk bisa UKM-nya produknya bagus, nanti yang masuk ke pasar bisa dibantu oleh teman-teman yang ada di desa, misalnya bisa kelompok ataupun bisa BUMDes ataupun bisa inisiasi bersama yang ada di desa. Nah ini coba kami dorong. Terus yang berikutnya, apakah bisa desa didorong untuk membangun brand? Tentu saja, karena mereka dari yang kami dampingi 8 desa itu memiliki ciri khas masing-masing sebetulnya. Memiliki produk unggulan masing-masing. Hanya saja memang ini kalau di term kami, kalau di Blangkon ini kita nanti ada di tahap kedua atau ketiga, tahun kedua atau ketiga nanti kita dorong untuk digitalisasinya memang. Nah, salah satu poin untuk membangun branding ini adalah konten sebetulnya, Mbak. Bagaimana teman-teman di desa ini bisa menghadirkan konten-konten sederhana yang bisa diupload lewat berbagai macam platform digital. Nah, kita mulai tahun ini juga kita mulai kasih edukasi untuk membuat konten-konten sederhana dari video-video sederhana, foto produk dan sebagainya. Harapannya ketika ini dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan gitu ya, konsisten kelanjutan. Maksudnya bisa dijalankan berkelanjutan. Saya pikir nanti brandingnya akan naik sendiri. Karena bagaimanapun membangun branding sekarang kalau tidak pakai media komunikasi berat seperti itu. Kami pun hari ini satu asa bisa dapat banyak klien termasuk dari perusahaan-perusahaan nasional itu karena memang dari awal kita membangun branding juga dan tahap bertahap di tahun ketiga kami merasa mendapatkan tahun ketiga ini kita dapat panen lah. Tahun pertama kita rasakan belum, tahun kedua 1-2 mulai masuk, tahun ketiga ini justru jadi momentum dan pandemi lagi seperti itu. Jadi berdasarkan apa yang kita kerjain, saya pikir kalau teman-teman nanti di desa itu bisa konsisten menghadirkan konten, saya pikir nanti brandingnya akan tercipta sendiri. Seperti juga Dinas Koperasi hari ini kan, tahun ini full garap digitalnya. Saya pikir nanti 2 atau 3 tahun lagi akan lebih keterkenalannya di DIY terus brandingnya di masyarakat akan jadi lebih
baik lagi ke depan seperti itu. Jadi memang perlu didorong untuk teman-teman di desa seperti itu, Mbak. Jadi possible ya Mas ya, sangat mungkin. Walaupun memang butuh proses di sini. Seperti disampaikan Pak Wisnu tadi ya, nggak yang mak betuntuk bisa langsung itu enggak Mas, tapi ada prosesnya di sini. Ya contoh aja beberapa desa di Jogja itu kan beberapa sudah jadi percontohan ya sebetulnya. Anggap saja contoh Panggung Harjo dulu dengan Panggung Lestarinya. Dulu Panggung Harjo kan memang Pak Wahyudi sendiri cukup jungkir balik waktu awal-awal dorong masyarakatnya, tapi dengan konsistensi beliau hari ini Panggung Harjo jadi salah satu desa percontohan. Juga desa-desa yang lain di DIY untuk mengembangkan pariwisatanya. Pelan-pelan Gua Pindul kan juga dulu nggak bagus-bagus amat kan. Tapi siapa tahu sekarang jadi tempat wisata yang kalau kita weekend ke sana udah kayak cendol masuk rebutan ya Mas orang mau ke sana ya. Jadi ketika potensi dikomunikasikan dengan baik dan konsisten, saya pikir akan terbangun sendiri nantinya. Oke, baik. Artinya tadi butuh konsistensi, keberlanjutan, nggak cuma sekedar gimana dapat pelatihan, tapi juga pendampingan penting untuk mewujudkan itu ya Mas ya. Dan poinnya di sana Mbak, betul apa kata Pak Wisnu tadi. Kalau hanya sekedar pelatihan, ya sudah banyak budget yang dibuang negara untuk itu. Nah, kalau pelatihan diimbangi pendampingan, ya harapan kami juga itu akan mempunyai dampak lebih baik. Meskipun kita nggak bisa menjanjikan akan jadi baik banget, enggak. Tetapi ketika ada pendampingannya rutin, kita bisa treatment. Karena kami sendiri, tim kami setiap minggu itu datang ke desa. Kita buka pendampingan, teman-teman di desa juga datang 5, 10 orang, 15 orang, dan kita kasih materi yang berbeda-beda. Setiap materi itu kita kasih pekerjaan rumah, nanti dikerjain di rumah, minggu depan kita evaluasi, kasih treatment yang lain lagi seperti itu. Ya harapannya dengan pola-pola seperti itu bisa dapat hasilnya ke depan. Artinya ada progres ya Mas ya, meskipun memang bertahap, nggak langsung gitu aja, tapi ada progres bertahap, dan juga kita yakin kalau konsisten pasti kita bisa mencapai apa target kita kok. Mungkin singkat saja Pak Wisnu, harapannya seperti apa Pak nanti untuk para pelaku UMKM di Jogja, terutama dengan adanya digitalisasi ini Pak? Ya, saya tadi lupa satu hal. Jadi ketika melihat pengalaman setahun ini ya, ada BKK Desa Mandiri Budaya, kemudian ada intervensi desa planner, kita kan tahu, yang namanya Desa Mandiri Budaya itu ternyata tidak hanya planner, ada sentuhan wisata, budaya, kemudian prima. Nah, ini yang kemudian ketika kita jalan-jalan membandingkan satu sama lain terkait wilayah desa itu, salah satu kunci yang tidak bisa diabaikan adalah faktor leadership. Jadi ketokohan di suatu wilayah itu memegang kunci terkait dengan keberhasilan suatu program. Ini ya. Jadi ketika Nyon Sewu tidak ada sense dari pemerintah kelurahan terhadap UMKM, itu akan sulit. Karena tidak ada sense dari tokoh pemudanya atau siapa, dan ketokohan tidak harus dari lurah atau caleg, bisa tokoh-tokoh pemuda yang mungkin di situ dia bisa mensinergiskan komponen-komponen dalam hal kelurahan. Dan saya kira semangat leadership adalah kunci dari kewirausahaan, kunci dari entrepreneur. Dan ini yang sebenarnya harus muncul, harus sebagai sebuah prasyarat suatu wilayah itu mau bisa konsisten atau berkelanjutan atau tidak. Saya kira itu Mbak. Jadi kalau saya kemarin jalan-jalan dengan Mas Imam, saya lihat kasus di Kepek, di Taman Martani, itu ketokohan-ketokohan itu muncul. Dan ketokohan itu tidak harus dia yang punya posisi. Jadi tokoh-tokoh itu bisa orang tua yang progresif, bisa orang muda yang punya semangat, tapi dia bisa mengelaborasi dan mengkolaborasikan semua untuk dia berpikir di wilayahnya. Dan saya lihat bibit-bibit ini sudah mulai muncul di DIY, dan kita berusaha memunculkan bibit-bibit ini. Contohnya Mas Imam ini, tokoh-tokoh, dia bukan tokoh kunci dulu tidak, tapi dia sekarang menjadi bagian dari perubahan yang ada di wilayah ini. Baik Pak. Ya, silakan Bapak.
kepada seluruh masyarakat Jogja sesungguhnya. Pertama saya berterima kasih semua elemen komponen apapun ini yang telah bersama-sama dengan serius menanggulangi terhadap pandemi ini. Iya. Kita berharap tidak terjadi lagi pada Desember yang akan datang adanya klaster baru. Amin. Di masa liburan Amin. itu sehingga melalui UMKM pun Mas Wisnu, Pak Imam, tetap kami harapkan masyarakat diingatkan terhadap disiplin di dalam rangka melakukan protokol kesehatan sehingga agar tidak terdapat klaster baru, dan harapan kami tumbuhnya perekonomian kemudian juga tidak diiringi dengan timbulnya klaster terhadap COVID-19. Ini harapan kami sehingga monggo masyarakat di seluruh Yogyakarta kita bersama-sama untuk bisa bersama bersemangat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui koperasi dan UMKM ini dengan tetap melakukan disiplin protokol kesehatan. Kesehatan yang utama ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak Pak Suwardi, matur nuwun, Pak Wisnu terima kasih, Mas Imam terima kasih untuk diskusinya kali ini ya. Kita berharap semoga semakin banyak muncul sosok-sosok yang bisa menjadi penggerak movement bagi para masyarakat pelaku UMKM di desa supaya semakin dekat dengan digitalisasi yang saat ini menjadi solusi untuk tetap produktif di tengah kondisi pandemi. Terima kasih, kita dukung selalu, kasih semangat buat para pelaku UMKM di Yogyakarta khususnya, dan saya Bella Arin, sampai jumpa di podcast selanjutnya.